Suasana di Desa Sumberjati, sebuah desa kecil di lereng Gunung Lawu, masih terasa kental dengan nuansa mistis. Di desa itu, ada sebuah sendang mata air alami yang dipercaya sebagai tempat keramat oleh warga sekitar. Sendang itu tersembunyi di balik rimbunnya pohon-pohon bambu dan dikenal dengan nama Sendang Kembang Mayang. Warga mempercayai bahwa sendang tersebut dijaga oleh sosok gaib yang tak kasat mata, disebut sebagai penunggu sendang. Cerita ini bermula ketika seorang mahasiswi jurusan antropologi bernama Raras Ayuningtyas datang ke Desa Sumberjati untuk penelitian tugas akhirnya. Raras tertarik dengan mitos dan kepercayaan masyarakat terhadap tempat-tempat keramat di pedesaan. Ia memilih desa itu karena cerita tentang Sendang Kembang Mayang yang melegenda. Sesampainya di desa, Raras disambut hangat oleh kepala desa, Pak Karta. Pria tua berkain batik dengan mata yang tajam namun ramah. Namun, saat Raras menyebut bahwa ia ingin meneliti Sendang Kembang Mayang, raut wajah Pak Karta berubah kaku. Mbak Raras, kalau hanya ingin menulis tentang tradisi dan sejarah desa saya akan bantu, kata Pak Karta sambil menghela napas. Tapi kalau mau menyentuh Sendang Kembang Mayang, itu urusan lain. Tempat itu bukan untuk main-main. Raras tak gentar. Ia bersikeras dan mengatakan bahwa ia akan tetap ke sana. Meskipun harus pergi sendiri. Ia menginap di rumah warga bernama Bu Lestari, janda tua yang tinggal sendirian di dekat batas hutan. Bu Lestari sudah lama dikenal sebagai orang yang sedikit berbeda pendiam, namun sangat tahu banyak hal soal dunia gaib. Malam pertama di rumah Bu Lestari, Raras merasakan suasana yang ganjil. Angin bertiup lembut, namun seperti membawa bisikan. Ia mendengar suara air gemericik dari arah hutan, padahal Sendang berada cukup jauh. Saat ia menanyakan hal itu pada Bu Lestari, wanita itu hanya tersenyum samar. Kalau malam, Sendang itu suka memanggil, ujar Bu Lestari lirih. Tapi tidak semua orang bisa mendengarnya. Keesokan paginya, tanpa sepengetahuan siapapun, Raras pergi ke Sendang. Ia hanya membawa kamera, buku catatan, dan air minum. Perjalanan ke sana cukup menantang. Melewati jalan setapak, semak belukar dan suara-suara burung yang anehnya terdengar seperti sedang mengamati. Begitu sampai di Sendang, Raras terpesona. Airnya jernih seperti kristal, dikelilingi batu-batu tua yang ditumbuhi lumut. Di salah satu batu, ada bunga melati dan sesajen yang tampaknya masih segar. Ia membuka kameranya dan mulai mengambil gambar, mencatat hal-hal yang ia lihat. Namun, ketika ia membungkuk untuk menyentuh air Sendang, tiba-tiba terasa seperti ada tangan dingin yang menyentuh pergelangan tangannya. Ia menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Jantungnya berdegup kencang. Mungkin cuma imajinasiku, gumamnya mencoba menenangkan diri.
Tapi ketika ia berdiri lagi, ia melihat bayangan perempuan berambut panjang menjuntai di permukaan air. Wajahnya tak terlihat jelas. Kabur seperti diselimuti kabut tipis. Bayangan itu tidak meniru gerakan Raras dan justru menatap balik dari dalam sendang. Raras mundur perlahan. Rasa takut mulai menguasai dirinya. Ia memutuskan untuk segera pulang. Sesampainya di rumah Bu Lestari, ia tak menceritakan apapun. Malam itu, Raras bermimpi. Dalam mimpinya ia berada di tepi sendang. Ada seorang perempuan berbaju putih, berdiri di seberang air, menatapnya dengan mata kosong. Dari mulut perempuan itu keluar suara parau. "Kenapa kau ganggu tempatku?" Raras terbangun dengan napas terengah-engah. Bajunya basah oleh keringat dingin. Saat melihat jam menunjukkan pukul 3 pagi, dari luar terdengar suara ketukan pelan di jendela kamarnya. Tok, tok, tok. Awalnya ia mengira itu hanya ranting yang tertiup angin. Tapi suara itu terlalu ritmis, terlalu jelas. Tok, tok, tok. Perlahan ia membuka tirai jendela. Namun yang ia lihat bukan ranting, bukan angin, melainkan sosok perempuan yang sama seperti dalam mimpinya, berdiri mematung di balik kaca jendela. Rambut panjang menutupi sebagian wajah dan mata yang seperti lubang hitam. Raras menjerit keras. Tapi saat Bu Lestari masuk ke kamarnya, sosok itu sudah menghilang. "Kau sudah ke sana, ya?" tanya Bu Lestari dengan suara berat. Raras hanya bisa mengangguk. Tubuhnya gemetar. "Kau sudah dilihat olehnya," lanjut Bu Lestari. "Sekarang, ia akan terus mengikutimu." Raras tidak bisa tidur lagi malam itu. Suasana menjadi makin mencekam. Ia mulai merasa bahwa apa yang ia lakukan adalah sebuah kesalahan besar. Namun semuanya sudah terlambat, dan penunggu sendang sudah menaruh matanya padanya. Sejak malam itu, Raras tidak lagi menjadi dirinya yang dulu. Setiap malam ia dihantui mimpi yang sama. Sendang yang sunyi, sosok perempuan berbaju putih, dan bisikan yang memanggil-manggil namanya. Di siang hari pun, ia merasa diawasi. Bayangan di sudut ruangan, suara langkah kaki di belakang, dan angin dingin yang menusuk, semuanya memburu tanpa ampun. Bu Lestari dengan tatapan tajamnya akhirnya membuka cerita yang sudah lama dikubur oleh warga desa. "Penunggu sendang itu dulunya manusia," ujar Bu Lestari di malam yang hening. "Namanya Sari, seorang gadis muda dari desa ini juga. Cantik, lembut, dan selalu membantu warga. Tapi hidupnya berakhir tragis. 30 tahun silam, Sari adalah korban dari nafsu bejat seorang lurah lama yang berusaha menutup-nutupi aibnya sendiri. Saat Sari mengandung, ia dijanghi oleh warga. Keluarganya pun mengusirnya. Tak tahan menanggung malu, Sari memilih mengakhiri hidupnya
menyerahkan diri ke sendang kembang mayang di malam Jumat Kliwon. Namun setelah kematiannya, sendang berubah. Air yang sebelumnya jernih kadang memerah. Terdengar suara tangisan saat malam tiba. Dan beberapa warga yang lewat sering kesurupan atau menghilang. Sejak itu, sendang dianggap keramat. Warga hanya berani mendekat saat sedekah bumi. Dan selalu membawa sesajen. Rohnya tidak tenang. Ia menjadi penunggu. Bukan karena ingin, tapi karena terjebak di antara dunia. Raras mendengarkan dengan hati yang semakin berat. Ia sadar apa yang ia lakukan di sendang telah membangunkan luka lama yang belum tersembuhkan. Hari berikutnya, Raras memutuskan untuk meninggalkan desa. Namun saat ia bersiap-siap di pagi buta, tubuhnya terasa berat. Seolah ada yang menahan langkahnya. Ia muntah di depan rumah Bu Lestari. Dan dari mulutnya keluar bunga melati basah bercampur tanah dan darah hitam pekat. Warga segera memanggil Mbah Tamin. Dukun tua yang selama ini menjadi penjaga spiritual desa. Mbah Tamin datang dengan tongkat kayu dan mata yang seperti bisa menembus kabut halus di sekeliling Raras. Roh Sari sudah menempel padanya, kata Mbah Tamin dengan suara berat. Bukan karena dendam, tapi karena ia merasa kau mendengarnya. Dalam kondisi setengah sadar, Raras menangis. Dia tidak marah. Dia cuma kesepian, bisiknya pelan. Seperti suara lain yang keluar dari bibirnya. Mbah Tamin mengangguk. Ia butuh dilepaskan. Malam itu, warga mengadakan ritual khusus di sendang kembang mayang. Di bawah cahaya bulan purnama, Mbah Tamin memimpin doa. Sementara Raras berdiri di tepi air, mengenakan selendang putih. Sesajen diletakkan, kembang ditabur, dan dupa dibakar. Doa-doa kuno dalam bahasa Jawa dilantunkan. Namun, saat ritual mencapai puncaknya, angin bertiup kencang. Dedaunan berputar seperti pusaran kecil. Dari dalam sendang, muncul kabut pekat dan sesosok perempuan perlahan muncul di permukaan air. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi air mata mengalir. Raras melangkah maju. Sari, aku minta maaf. Aku tidak tahu kau begitu menderita. Sosok itu menatapnya. Lalu, perlahan tersenyum tipis. Tidak menyeramkan, justru menyedihkan. Terima kasih, kau dengarkan aku. Suara itu terdengar oleh semua yang hadir. Suara lirih, namun menembus hingga ke dada. Tiba-tiba, cahaya putih menyelimuti sosok tersebut. Angin berhenti. Air sendang menjadi tenang kembali. Sosok Sari menghilang perlahan. Dan hanya menyisakan kelopak bunga melati yang mengambang. Malam itu, langit di atas sendang kembang mayang begitu cerah. Seperti dibersihkan dari awan yang menggumpal selama bertahun-tahun. Warga yang hadir diam, tak berkata-kata. Mereka menyadari
Sebuah beban yang lama tertahan akhirnya dilepaskan. Raras menangis, bukan karena takut, tapi karena merasa telah menjadi bagian dari kisah sedih yang lama dikubur oleh waktu. Keesokan harinya, ia berpamitan kepada Bu Lestari dan warga desa. Sebelum pergi, Mbah Tamin menatapnya dengan dalam. "Kau datang untuk menulis cerita," katanya, "tapi yang kau bawa pulang adalah kebenaran yang hampir terlupakan. Jangan kau ubah ceritanya. Biarkan dunia tahu bahwa kadang tempat angker bukan karena kejahatan, tapi karena penderitaan yang belum disembuhkan." Raras mengangguk. Di akhir tugas akhirnya, ia tidak hanya menulis tentang mitos dan kepercayaan. Ia menulis tentang Sari, tentang bagaimana kesedihan bisa berubah menjadi kutukan, dan bagaimana pengertian bisa menjadi kunci pelepasan. Sendang kembang mayang kini tetap dijaga, tapi bukan lagi karena rasa takut, melainkan sebagai bentuk penghormatan kepada jiwa yang akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Namun, saat angin malam bertiup pelan dari arah Sendang, kadang terdengar suara lirih, "Terima kasih." Dan siapapun yang mendengarnya tahu bahwa ia telah benar-benar pergi.